Vina. Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Selasa 9 September 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda, di mana sore hari ini diawali informasi mengenai Polda Sulawesi Selatan yang digugat sebesar 800 miliar rupiah. Gegar rapor rusuh bakar 2 gedung DPRD di Kota Makassar. Dan untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Emba dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Emba. Ya, selamat sore, Vio. Ya, sebelum itu rekan Emba dapat disampaikan untuk kemudian kita kilas balik sedikit kemudian bagaimana kronologi gugatan 800 miliar rupiah ini bisa muncul? Ya, baik, Vio dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa seorang warga bernama Hardianto Mal ini menggugat Polda Sulawesi Selatan 800 miliar ke Pengadilan Negeri Makassar atas kejadian demo berujung rusuh di Makassar pada 29 dan 30 Agustus lalu, di mana demo berujung rusuh ini mengakibatkan dua gedung DPRD di Kota Makassar, DPRD Kota dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, itu terbakar oleh amukan massa. Penggugat ini menyayangkan adanya insiden pembakaran gedung dan mempertanyakan keberadaan polisi saat demo ataupun kerusuhan terjadi. Itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa penggugat uh, kemudian menggugat Polda Sulsel sebagai penanggung jawab keamanan karena dianggap lalai atau tidak berada di lokasi menjalankan fungsi pencegahan saat demo rusuh terjadi. Vio. Oke, baik. Dan dapat disampaikan mungkin untuk Tribuners ketahui bagaimana kemudian sang penggugat ini apakah menggugat secara mandiri dan jika iya kemudian apa alasannya di balik tersebut? Apakah ada hubungan keluarga dengan korban atau menjadi korban? Ya, penggugat ini mengatasnamakan dirinya sebagai warga Kota Makassar, di mana dia bagian dari warga yang juga merasa memiliki gedung wakil rakyat ini. Kenapa? Karena dia mengatakan gedung tersebut dibangun oleh dana dari masyarakat, kemudian nantinya kerugian ataupun untuk dibangun kembali itu tentunya akan bersumber lagi dari dana rakyat begitu. Sehingga atas inisiatif itulah ia melayangkan gugatan dengan harapan ketika gugatan ini dikabulkan, ia berjanji ya, dana dari 800 miliar itu ketika dikabulkan akan digunakan untuk disumbangkan kepada pemerintah untuk membangun kembali dua gedung yang terbakar. Yo. Oke, lantas rekan Embah, mengapa kemudian nominal gugatannya ini bisa mencapai 800 miliar rupiah? Apakah penggugat membawa data-data yang diambil dari dinas terkait atau seperti apa yang disampaikan? Ya, betul Vio. Jadi rujukan dari nominal gugatan yang dicantumkan yaitu 800 miliar ini tidak terlepas dari data penghitungan kerugian akibat kebakaran gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulsel yang dimana dirilis oleh BPBD sendiri, itu taksirannya sekitar eh, menghampiri 800 begitu ataupun antara 300 dan 500 miliar, sehingga akumulasi dari eh, hitungan ini si penggugat menyimpulkan total gugatan berada di nominal 800 miliar. Baik, berarti setelah adanya kemudian gugatan ini muncul, apakah pihak Kapolres Tabes atau juga Kapolda Sulawesi Selatan memberikan respon atau reaksi atas gugatan ini? Ya, betul Vio. Jadi setelah gugatan ini dilayangkan di pengadilan, kami sudah mengonfirmasi ke Kabid Humas Polda Sulsel dan Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan semua orang memang punya hak untuk melayangkan gugatan, namun ia mengklaim Polda Sulsel sudah berusaha semaksimal mungkin terkait penanganan kerusuhan ini
dan juga telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 32 orang. Didik juga menyatakan bahwa gugatan ini tentunya akan direspon juga oleh Polda Sulsel dengan upaya-upaya hukum lanjutan. Iya. Oke, baik. Rekan Emba, dapat disampaikan mungkin sejauh ini bagaimana kemudian respon dari masyarakat atau pihak DPRD sendiri terkait gugatan yang hadir ini? Sejauh ini kami belum memintai tanggapan ke pihak DPRD sendiri ihwal adanya gugatan ini, karena memang baru kemarin dimasukkan ke Pengadilan Negeri Makassar, dan malamnya pengacara dan juga mewakili penggugatnya ini baru mengumumkan ke media ihwal gugatan yang dilayangkan. Rencananya apakah sudah ada informasi mengenai sidang gugatan pertama yang akan dilangsungkan? Ya, sejauh ini belum ada jadwal terbaru ataupun jadwal pasti kapan sidang gugatan ini akan dimulai, karena belum ada juga penjelasan dari pihak pengadilan kami peroleh terkait gugatan yang dilayangkan ini. Ya, rekan Mbak, mungkin terakhir juga ini kan mewakili mungkin dari penggugat ini mewakili keluarga-keluarga korban, ya, di mana kita ketahui ada 3 korban yang meninggal dunia akibat pembakaran gedung DPRD Kota Makassar. Di Kota Makassar ada 2 gedung DPRD yang dibakar. Apakah kemudian ini sudah ada respon juga dari pihak keluarga korban atas gugatan ini? Ya, Vio, jadi ini bukan mewakili dari keluarga korban, ini murni dari penggugat mengatasnamakan diri sebagai warga Kota Makassar yang tentunya juga punya hak atas fasilitas negara yang rusak begitu. Jadi penggugat ini selain karena menimbulkan kerugian akibat terbakarnya 2 fasilitas negara ini, insiden kerusuhan juga memang disayangkan oleh penggugat karena berakibat pada 3 korban meninggal dunia, yaitu staf DPRD kota sendiri Muhammad Akbar Basri, kemudian staf fraksi Sarinawati, dan Kasih Udin Tanah Saiful Akbar. Kemudian ada 1 korban lagi yaitu driver ojek online yang tewas akibat dikeroyok di Jalan Urip Sumoharjo saat berada di lokasi demo karena diteriaki intel. Jadi kerugian material dan juga korban jiwa ini tentu bukan hanya disayangkan oleh penggugat, tapi hampir semua warga Makassar juga menyayangkan adanya peristiwa ini. Iya. Atau juga mengawal bagaimana gugatan ini, apakah kemudian akan sampai pada sidang gugatan pertama, dan kita akan menunggu bagaimana update-nya. Selamat kembali beraktivitas rekan Emba. Terima kasih. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Emba. Juga kami akan tampilkan bagaimana pernyataan dari kuasa hukum sang penggugat, yakni Mualim Bahar SA. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Sidang 2 2022 tentang kepolisian dengan peraturan Kapolri nomor 5.
4 Undang-Undang 1145, Undang-Undang 2 2002 tentang kepolisian, dan Peraturan Kapolri Nomor 5. Kenapa kita minum manis sekali toh? Saya sampai minta Kak tambah terus es batu. Karena Malita kan nggak dipegang tuh. Apa Malita kan? Iya. Kayak bumbu nyelotong. Pernician gitu ya. Saling menyalahkan, kepolisian harus berpertanggung resmi mendaftarkan gugatan kami di Pengadilan Negeri Makassar terkait perbuatan melawan hukum, melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia, CEPI, Polda Sulawesi Selatan terkait perbuatan melawan hukum, persoalan penanganan aksi unjuk rasa yang mengakibatkan terbakarnya 2 kantor, 1 kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan 1 kantor DPRD Kota Makassar, yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Perspektif kami yang kami tuangkan dalam gugatan kami menjelaskan bahwa di sini ada ruang kepolisian tidak melakukan langkah pencegahan yang secara detail. Kenapa? Data intelijen ini kan harusnya tahu bahwa akan ada kejadian-kejadian seperti ini. Yang selanjutnya, pada saat kejadian kita tidak melihat polisi, tidak ada pengenangan, tidak ada. Sekarang polisi kemana? Apakah dalam muatan gugatan kami itu jelas apakah proses penanganan aksi unjuk rasa yang terjadi di tanggal 29 September kemarin itu, 29 Agustus kemarin itu, apakah sudah sesuai dengan peraturan Kapolri tentang penanganan aksi unjuk rasa? Nah itu dia. Maka dalam posita gugatan kami menguraikan, meminta kerugian material terhadap kejadian ini, menggugat Kapolda, kepolisian sebesar 800 miliar. Hitungan ini jelas. 800 miliar angkanya ini jelas dan kami akan buktikan di pengadilan. Kenapa? Karena BPBD Kota Makassar telah merilis kerugian hampir 500 miliar. Yang hari ini pemerintah provinsi sudah mengusulkan ke Kementerian PU untuk perbaikan, untuk membangun kembali DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu mengusulkan anggaran sebesar 223 miliar. Artinya sangat besar kerugian warga Kota Makassar. Nah itu dia. Sekarang pertanyaannya, kepolisian di mana waktu itu? Tidur? Atau seperti apa? Jangan tiba-tiba datang menjadi pahlawan bahwa sudah ada tersangka, sekian puluh orang tersangka. Kita mendukung langkah kepolisian terkait jika adanya tindak pidana persoalan pembakaran. Tetapi sebab musabab, kenapa bisa terjadi pembakaran, ini mesti dipertanyakan. Kenapa? Karena ini kewenangan institusi kepolisian dalam hal ini menjaga keamanan dan ketertiban Kota Makassar. Gitu. Saya rasa tidak ada kepolisian yang menjadi target masa unjuk rasa. Kenapa? Seandainya kepolisian menjadi target, maka yang diserang waktu itu adalah Polrestabes atau Polda. Ini kan nyatanya bukan. Yang dikejar ini adalah sesuai tuntutan yang menjadi isu nasional, yaitu bubarkan DPR. Maka tidak. Kayak bumbu nyelotong. Saling menyalahkan, kepolisian harus mempertanggungjawabkan ini menjadi jelas. Persidangan 4 Undang-Undang 1145, Undang-Undang 2 2002 tentang kepolisian, dan Peraturan Kapolri Nomor 5.
Bumbu Moloto saling menyalahkan, kepolisian harus mempertanggungjawabkan ini kejadian. Persidangan Undang-Undang 245, Undang-Undang 2 2002 tentang kepolisian, dan peraturan Kapolri nomor 15. Bumbu Moloto saling menyalahkan, kepolisian harus mempertanggungjawabkan ini kejadian. Persidangan Undang-Undang 245, Undang-Undang 2 2002 tentang kepolisian, dan peraturan Kapolri nomor 15. Bumbu Moloto saling menyalahkan, kepolisian harus mempertanggungjawabkan ini kejadian. Persidangan Undang-Undang 245, Undang-Undang 2 2002 tentang kepolisian, dan peraturan Kapolri nomor 15. Tengah nanti gue cerita. Iya.
Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Juretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.